Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wa nahdah. Ashabul fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama wal asatid yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan gelap. Romawi ketika itu walaupun sudah beragama Katolik, punya kitab suci The New Testament, tapi kezaliman sangat merajalela, perbudakan sangat merajalela. Bahkan acara yang paling dihadiri oleh masyarakat banyak dan para raja, para pembesar agama ikut hadir, terkenal namanya acara gladiator. Budak dan budak diadu. Kalau sudah ada yang terkapar salah satunya, semua tepuk tangan, gembira, sorak-sorai, menganggap acara sukses. Itu jauh dari kemanusiaan. Begitu pula Kaisar Nero yang pernah membakar kurang lebih 600 budak, dibakar hidup-hidup, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia berjalan di tengahnya, dianggap itu adalah apa? Penerang jalan, lampu penerang. Itu terjadi. Spartacus, seorang budak yang mencoba berontak, dibunuh dengan semua teman-temannya. Itulah kekejaman Romawi. Padahal sudah punya agama, bukan kita mencela agamanya, bukan. Padahal sudah punya agama Katolik waktu itu. Begitu pula Persia yang sudah punya agama Zoroaster. Perbudakan, kezaliman sangat merajalela. Kalau orang kecil yang salah dihukum sekejam-kejamnya, tapi kalau pembesar selamat dari hukum apapun. Mirip sekarang ya, mirip kayak Indonesia sekarang. Tapi kalau yang salah itu pejabat, orang elit, atau temannya, atau krunya, kroninya, aman-aman saja. Nah, di saat itulah lahir seorang Muhammad, diutus membawa rahmat dengan teologi emansipatoris. La ilaha illallah itu artinya tidak ada penguasa yang paling absolut kecuali Allah. Tidak ada rasa tunduk, taat, rasa takut kecuali kepada Allah. Tidak boleh ada mengharapkan sesuatu kecuali kepada Allah. Tidak ada perbudakan sesama umat manusia, siapapun manusianya. Itulah yang disebut tauhid emansipatoris dengan bahasa Arab la ilaha illallah. Kemudian setelah 13 tahun Nabi Muhammad mengkader orang di Mekah, mendapatkan pengikut 120 orang. Kemudian beliau hijrah ke kota Yathrib yang sekarang namanya Madinah. Di sana mendapatkan masyarakat yang plural. Ada pendatang, ada pribumi. Yang pendatang beragama Yahudi, 3 suku,
Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Yang pribumi ada dua suku, Aus dan Khazraj. Melihat keadaan seperti itu, Nabi mendeklarkan bahwa kami akan membangun membentuk negara yang dibangun di atas konstitusi kesamaan visi misi, bukan konstitusi agama, bukan konstitusi suku atau etnik. Maka negaranya bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah, Madani, Mutamaddin, civilized, yang semua penduduknya lintas agama, lintas suku, lintas budaya, di depan hukum sama, hak dan kewajiban sama, tidak pandang bulu. Itu Nabi Muhammad 15 abad yang lalu mendirikan negara Madinah, artinya negara yang menggunakan sistem citizenship atau dalam bahasa Arab muatonah, kewarganegaraan, bukan kewargaagamaan, bukan. Dibuktikan suatu ketika ada orang Islam bertengkar dengan orang Yahudi. Kemudian orang Islam ini menempeleng, tidak bermaksud membunuh. Orang Yahudi itu meninggal mati, ditempeleng mati. Nabi marah besar dengan mengeluarkan statement, barang siapa membunuh non-muslim berhadapan dengan saya. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan selamat masuk surga. Ini merupakan proteksi terhadap penduduk kota Madinah yang non-muslim. Kemudian Quran pun mendukung, kalau saya baca ayatnya, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbul adwan bighairi ilm. Wahai orang Islam, tidak boleh kamu mencaci maki non-muslim. Tidak boleh kamu caci maki orang yang tidak menyembah Allah, yang beda agama, beda iman. Karena Tuhan telah menciptakan bagi setiap kelompok kebanggaannya masing-masing. Agamanya, budayanya, seninya, kulinernya, cara berpakaian, cara membangun budaya, harus kita hormati masing-masing. Ini tegas sekali Quran ini. Nabi memperkuat juga dengan ungkapannya pasti yang disampaikan ketika khutbah Jumat, wala udwana illa 'alal zalimin. Apa artinya? Tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum. Selama tidak melanggar hukum, agamanya apapun, madhab sektenya apapun, sukunya apapun, partai politiknya apapun, pilihan presidennya siapapun, 01 apa 02 lah, apa 03, tidak boleh dijadikan alasan permusuhan. Tidak boleh. Satu yang boleh, yang melanggar hukum, pejabat yang korupsi, bos judi, bos narkoba, bos pijet, bos pijet deh. Itu yang harus kita anggap musuh. Selama orang itu orang baik-baik, tidak boleh kita anggap musuh. Semua adalah saudara, sebangsa, sesama umat manusia. Nih. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, tahun 1914. Ketika itu Islam sentral khilafah, sistem khalifah di Turki, namanya khilafah Ottomani. Tapi waktu itu lemah, la haula wala quwata lah. Wilayah Islam semua dijajah oleh para penjajah. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris, Suriah, Tunis, Aljazair, Prancis, Libya, Itali, Indonesia, Belanda. Hasyim Asy'ari meyakini bahwa ini sistem khilafah akan bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri. Waktu itu bukan namanya nasionalisme, belum ada, nggak ngerti Pak Hasyim Asy'ari. Nah, nanti kalau negara itu berdiri sendiri-sendiri, jangan sampai negeri Jawi ini, Jawa belum Indonesia, negeri Jawi ini menjadi negara yang sekuler,
yang tidak beragama. Maka cepat-cepat Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon yang terkenal, hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari teologi. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan beragama harus nasionalis. Semua wajib membela tanah air, hukumnya fardu ain. Setiap pribadi wajib, sama dengan hukumnya salat. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, boleh dibunuh. Itu Hasyim Asy'ari telah menyampaikan tahun 1914. Betul, tahun 24 khilafah bubar. Dibubarkan oleh seorang ideolog namanya Mustafa Kemal Atatürk, membangun Turki yang modern, sekuler, nasional. Turki, wilayah-wilayah lainnya di bawah penjajah. Maka ada seorang Arab dari Damaskus beragama Kristen Ortodok namanya Michel Aflaq, membentuk partai namanya Partai Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Nah, mengkader pemuda-pemuda Arab, Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Haibur Ghaibah, Syadil bin Jadid, Harib Boumediene, siapa lagi, Abdul Salam Jalud, Ja'far Numeri. Itu kader-kader Arab nasionalis, tapi tidak peduli dengan agama, hanya nasionalis, tidak peduli dengan agama. Maka lahirlah partai Islam namanya Ikhwanul Muslimun tahun 37. Peduli agama tapi nggak peduli nasionalisme. Yang Islam, Islam saja, yang nasionalisme, nasionalisme saja. Kemudian pemimpin Ikhwan Muslimun namanya Hasan Banna dibunuh, tertembak tahun 42. Tahun 42. Penggantinya Sayyid Qutb, radikal, yang mempunyai tulisan namanya Kitab Ma'alim Fit Thariq. Isinya apa? Semua sistem yang datang dari luar, termasuk jahiliyah, taghut, yang harus kita perangi. Jadi apa? Komunisme jahiliyah, kapitalisme jahiliyah, sosialisme jahiliyah, nasionalisme kebangsaan jahiliyah menurut Ikhwanul Muslimun. Sedangkan menurut Hasyim Asy'ari, nasionalisme bagian dari iman. Luar biasa ini pertentangan. Maka terjadi kelompok radikal sejak tahun 40 di Mesir yang semua menganggap selain mereka adalah kafir. Mereka membunuh Presiden Muhammad Anwar Sadat, membunuh Menteri Agama namanya Husain Dhahabi, membunuh wartawan senior namanya Yusuf Sibai. Oleh Presiden Husni Mubarak, Ikhwan dibubarkan, mereka dilarang aktivitas, dihabisin, masih ada. Tidak habis, sembunyi di gurun pasir Sinai di bawah pimpinan Syukri Ahmad Mustafa, lebih jahat daripada Ikhwan. Semua umat Islam ini yang menerima nasionalisme kafir harus dibunuh. Dikejar oleh pemerintah Mesir, lari ke Afghanistan, namanya Ayman Zawahiri. Di Afghanistan ketemu dengan orang Saudi namanya Usama bin Laden, mendirikan Al-Qaeda. Itulah terorisme yang terkenal di dunia ini dari Afghanistan. Kemudian dari Indonesia berangkat sekitar 1.500-an orang ke Afghanistan, antara lain Amrozi, Ali Ghufran, Mukhlas, Imam Samudra, Dulmatin, Umar Patek, Hambali, antara lain itu. Mereka pulang dari sana, pulang dari Afghanistan, rupanya gatal, masih ingin ngebom rupanya. Terjadi bom Bali 1 dan 2 dan bom di mana-mana. Itu ceritanya mengapa lahir atau muncul radikalisme, bahkan kelompok terorisme di Indonesia. Harus kita tolak, harus kita perangi sikap teroris itu. Karena itu bertentangan dengan Islam. Quran mengatakan
wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yad'a ilal Islam. Orang yang paling zalim adalah orang yang menggunakan simbol Islam atas nama Islam padahal bukan tujuan Islam. Itu paling zalim itu. Paling kurang ajar lah. Mengatasnamakan agama padahal bukan untuk agama. Termasuk gerakan 212. 212 satu-satunya orang yang terang-terangan menolak saya. Barangkali yang sama banyak. Pak tokoh Muhammadiyah, Pak tokoh ormas lain menolak banyak. Tapi yang terang-terangan hanya saya waktu itu. Masih jadi ketua PBNU waktu itu. Saya katakan gerakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Jadi malam tidurnya di masjid, paginya atau siangnya sholat di Monas. Apa itu Islam itu? Kalau kebalik, barangkali kalau kebalik beres, baik itu, benar itu. Tidurnya di Monas, sholatnya di masjid. Itu barangkali itu demi Islam itu. Tapi kalau jelas tidurnya di masjid, sholatnya di Monas, lapangan. Jelas bukan kebangkitan Islam, tapi jelas itu target politik yang ingin merusak, mengadu domba bangsa Indonesia. Harus kita hadapi dengan serius. Tidak boleh dibiarkan. Saya yang paling keras mengusulkan kepada Presiden Jokowi, bubarkan HTI, bubarkan FPI. Alhamdulillah dua-duanya sudah dibubarkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan, tapi waspada, sampai sekarang masih ada. Jangan lengah, jangan teledor. Jaringan Filipina Afghanistan, Filipina Selatan, Sulawesi Tengah, Poso, dan Bima. Di Bima masih ada itu potensi terorisme itu. Tidak boleh lengah, terutama kepada para bapak-bapak polisi, tidak boleh lengah. Ya memang yang paling keras di Jawa Tengah, yang paling keras Solo, ya antara lain, Pemalang, Batang, Weleri itu yang paling keras. Jawa Barat, Cianjur, mereka benih-benih dari terorisme ditularkan kepada anak-anak mereka. Sehingga anak kecil pun mengatakan, saya siap mati syahid demi berdirinya khilafah Islamnya. Yang berada di Suriah, di kota Idlib, kurang lebih 1.500. Perempuan-perempuan punya anak korban dari ISIS. Sampai sekarang nggak bisa pulang. Karena paspornya sudah tidak ada. Mereka di perkemahan di kota Idlib. Sekitar 1.500. Kebanyakan dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, dan ada sebagian dari Lampung. Tapi jangan lengah, di setiap perguruan tinggi ada kelompok radikal. Di perguruan tinggi, IPB, ITB, ITS, Undip. Malah di Undip pada dosen namanya Profesor Suteki menulis berhalaman-halaman membela HTI, membela sistem khilafah. Profesor itu, dosen guru besar di Undip. Di Jawa Timur hati-hati, ITS itu ada radikalisme, ada kelompok radikal. Kenapa? Mereka mengkaji study club, ya, study belajar bersama, mengkaji pemikiran kitab Ma'alim fit Thoriq yang ditulis oleh Said Qutb tadi. Itu namanya kelompok tarbiyah. Ingat, kelompok tarbiyah. Di ITB banyak sekali lulusannya menjadi insinyur, nanti akan jadi pejabat di PLN, Telkom, Telkomsel, Pertamina. Maka gerakan radikal, kelompok-kelompok jenggot dan celana cingkrang, jidat hitam ada di PLN, di Telkom, Telkomsel, dan Pertamina banyak sekali. Mari kita pertahankan pluralisme yang telah dipertahankan oleh Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari. Ketika tanggal 18 Agustus sidang PPUKI, ya, BPUPKI mencari dasar negara, ternyata ada 7 kata dengan berkewajiban ketuhanan Maha Esa, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang non muslim tidak setuju dari 7 kata itu. Kalau terpaksa saya akan berpisah dari negara NKRI ini. Maka Kiai Wahid Hasyim
bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim pulang ke Jombang karena belum ada WA, belum ada SMS waktu itu. Pulang ke Jombang menghadap ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Ini gimana Pak? Ya, orang-orang dari non Muslim tidak setuju ada 7 kata ini. Piagam Jakarta namanya. Kata Kiai Hasyim, sebentar, nanti malam saya akan salat dulu, minta petunjuk pada Tuhan. Salat, besok paginya Wahid kembali ke Jakarta. Saya setuju 7 kata dicoret. Ke Tuhan Maha Esa, sudah titik. Gak usah ada tambahan dengan berkewajiban menyang syarat Islam, gak usah. Ya apa artinya? Kemudian Hasyim Asy'ari, yang penting Indonesia ini kuat dulu, bersatu dulu, baru kita dakwah Islam di atas tanah yang bersatu. Bangun masjid, madrasah, pesantren di atas tanah yang bersatu. Betul juga itu. Coba lihat Afghanistan. Begitu Soviet lari, di sini sudah bentrok konflik antara yang ingin negara Islam dan negara nasionalis. Sampai sekarang sudah 40 tahun perang saudara nggak pernah selesai. Di sana bom meledak di setiap saat, di jalan, di madrasah, di rumah sakit, di masjid, di Maulid Nabi, dibom di Afghanistan. Presidennya Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, lulusan Al-Azhar Mesir, dibunuh. Antek Amerika, kafir. Ada penyanyi perempuan nyanyi, dibunuh karena perempuan nyanyi itu haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Membunuh nggak haram, tapi nyanyi haram. Sampai sekarang belum selesai Afghanistan. Begitu pula Libya, demikian pula Yaman, demikian pula Somali. Negara-negara yang lahir di sana kelompok ekstrim, yang jelas Islamnya tidak terlaksana, tidak terbukti, negaranya sudah pecah belah. Alhamdulillah, negara kita dengan dasar Pancasila bebas mau bangun masjid, madrasah, pesantren, istighotsah, sholawatan, sangat-sangat bebas. Coba di Arab Saudi Arabia mau bangun masjid sampai mencret gak akan dapat izin kita. Harus izin negara. Di Mesir, di Irak misalkan, ujung-ujung kita mau bangun madrasah sampai modar barangkali gak akan keluar izinnya itu. Harus izin pemerintah. Di sini luar biasa. Silahkan agama masing-masing melakukan kegiatan dengan bebas, sangat damai dan tenang insya Allah. Nabi Muhammad mempunyai istri banyak, tapi nggak usah ditiru ya. Salah satu istrinya beragama Kristen Ortodok dari Mesir, namanya Maria Egypt, dan punya satu lagi beragama Yahudi bernama Sofiyah binti Huyai. Itu Nabi Muhammad. Kemudian suatu ketika Khalifah Umar pergi ke Yerusalem, Palestina. Di sana baru mengenal ada gereja. Di Mekah Madinah nggak ada gereja. Beliau lihat-lihat, masuk ke dalam gereja. Lagi lihat-lihat masuk dalam gereja, azan asar. Beliau keluar, sholat asar di luar gereja. Kata romo gerejanya namanya Sofartinus namanya. Sofartinus. Sholat di dalam saja di sini. Enggak. Saya sholat di luar, kenapa? Saya khawatir kalau umat Islam nanti merebut gereja ini dengan dasar, dengan dalih bekas salatnya Umar. Sampai segitu. Sayyidina Umar memprotek gereja yang ada di Yerusalem, tidak mau sholat di dalamnya. Takut, khawatir kalau umat Islam yang mendatang merebut gereja ini. Alasannya bekas salatnya Umar. Coba, luar biasa. Kemudian ketika umat Islam nyampe ke perbatasan Romawi, melihat bangunan gereja pakai kubah. Di Mekah Madinah nggak ada itu. Apa kata orang Islam? Kita tiru kubah ini untuk bangun masjid supaya tidak ada tiang, nggak ada tiang sehingga barisan salatnya lurus. Jadi
kubah itu dari gereja. Masjid pakai kubah itu berasal dari gereja. Kemudian umat Islam berjalan ke timur, melihat ada perapian. Bangunan tinggi, di atas ada api, apinya disembah. Bahasa Arabnya manaroh, menara, artinya tempatnya api. Nar itu api, manaroh tempatnya api. Oleh orang Islam waktu itu kita lestarikan. Apinya dibuang, tapi bangunan menaranya dilestarikan untuk simbol tempat ibadat Islam, masjid. Kemudian Khalifah Muawiyah sakit ceritanya. Tidak ada dokter, orang Arab nggak ada yang dokter waktu itu, paling dukun sembur paling. Maka memanggil seorang dokter, dia akan jadi dokter pribadi, namanya Sargius, beragama Kristen Ortodok. Kemudian Sargius punya anak Johannes. Johannes inilah yang mengajarkan kepada umat Islam filsafat-filsafat Yunani. Maka filsafat Yunani yang dipahami orang-orang Islam berasal berguru dari seorang namanya Johannes, putra Dr. Khalifah Muawiyah yang bernama Sargius. Begitu pula Khalifah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah di Irak, namanya Abu Ja'far Al-Mansur, mengangkat dokter beragama Zoroaster, namanya Jirjis bin Bukhtiasyuk. Kemudian membangun rumah sakit di Baghdad, bukan nama Islam, disebut malah rumah sakit namanya Bimaristan. Ini bahasa Persia, bukan bahasa Arab, bukan. Bimaristan. Artinya apa? Artinya betapa Islam terbuka, toleran, tidak risih, tidak alergi, mengadopsi budaya dari luar Islam, asalkan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, peran budaya sekarang justru sangat penting. Islam bukan hanya teologi, Islam bukan hanya ritual ibadat. Islam agama budaya, agama peradaban, agama kemanusiaan. Harus kita perkuat itu semuanya. Percuma masjid besar kalau kanan kirinya masyarakat kumuh, miskin, kelaparan, buta huruf. Begitu pula gereja, sama aja. Percuma gereja mewah kalau kanan kirinya masyarakat kumuh, fakir, miskin, kelaparan, buta huruf, tertinggal, percuma. Mari kita bangun masjid yang mewah, tapi kanan kiri masyarakatnya sejahtera. Itulah Islam yang sebenarnya. Percuma beragama Islam, haji, namanya Muhammad bin Abdullah, kalau korupsi. Percuma itu. Nah, di Indonesia ini karena mayoritas Islam, maka mayoritas yang korupsi beragama Islam. Coba di Filipina yang korupsi Katolik. Atau di Bali yang korupsi apa? Yang korupsi apa? Di Bali beragama Islam juga, dari Banyuwangi. Walhasil budaya sangat penting, bukan hanya agama. Yang bisa mengangkat martabat kita adalah budaya kita, bukan hanya agama. Bagaimana di Afghanistan, di negara-negara Arab, Somali, Yaman, kita malu mereka beragama Islam tapi tidak berbudaya. Mari kita junjung tinggi budaya Nusantara yang sudah diakui oleh dunia, budaya yang mulia, yang penuh dengan adab yang tinggi, penuh dengan akhlak yang mulia. Itu Indonesia, terkenal di dunia internasional. Bahkan saya sering menjual Indonesia, negara yang paling beradab, yang paling aman, paling tentram. Di Maroko, saya ceramah di Maroko, Aljazair, Tunis, Sudan, Jordan, Filipina, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Cina, bahkan di Jerman saya pernah. Walhasil saya jual Indonesia yang mayoritas umat Islam dan umat yang paling beradab dan berakhlak yang mulia. Saya jual Indonesia seperti itu. Jangan khawatir, jangan takut. Selama ada NU, insya Allah kebinekaan akan kita jaga, akan kita rawat. Selama ada NU. Selama ada NU, jangan khawatir, minoritas akan kita lindungi.
Justru yang mayoritas melindungi minoritas. Jangan mentang-mentang mayoritas kemudian semaunya sendiri. Salah itu. Mayoritas justru melindungi yang minoritas. Kita hargai semuanya. Tapi sudah saya kutip ayat Qur'annya, jangan mencaci maki orang non-muslim. Karena Tuhan menciptakan umat berkelompok-kelompok dengan kebanggaan budayanya. Islam harus menghormati budaya Kristen, budaya orang Hindu, budaya orang Buddha, harus kita hormati Konghucu dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh kita remehkan bahasanya, agamanya, warna kulitnya, budayanya, seninya, kulinernya, cara berpakaian, harus kita hormati satu sama lain. Ini adalah Islam yang sebenarnya. Maka Islam sekali lagi agama damai. Shalom, peace. Islam agama yang menyelamatkan. Islam agama yang menyelamatkan. Salam yang menyelamatkan. Islam agama yang membangun manusia yang beradab, berperadaban, berperi kemanusiaan. Omong kosong kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tapi isinya mencaci maki dengan mulut yang kotor, walaupun khutbah Jumat atau ceramah atau tabligh ceramah agama, kalau isinya mencaci maki, jauh dari agama Islam. Kata Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh ada intimidasi dalam agama. Sebaliknya atau dibalik boleh, artinya ya, tidak ada agama kalau intimidasi. Tidak ada agama kalau ada kekerasan. Maka Quran sudah 15 abad yang lalu mengajak umat manusia menjadi umat yang sama. Terakhir pidato Nabi Muhammad di Arafah, apa pidatonya? Bahasa Arabnya begini, bahasa Arabnya. Ayuhan nas, inna dima'akum haram, wa amwalakum haram, wa ardakum haram, kahurmati yaumikum hadha, wa syahrikum hadha, wa baladikum hadha. Wahai manusia, bukan wahai umat Islam, bukan wahai umat Islam, wahai manusia, siapapun manusianya, nyawa kalian suci, properti kalian suci, dignity kalian suci, seperti sucinya tanah suci Mekah ini. Artinya barang siapa menghina, meremehkan, mencaci maki agama lain, harga diri orang lain, properti orang lain, ya, berarti mengotori kesucian agama Islam. Ini deklarasi human right, nyawa, life ya, properti dan dignity. 15 abad yang lalu Nabi Muhammad telah menyampaikan seperti ini, deklarasi human right di Padang Arafah. Saya kira sudah jelas sekali. Mari kita tunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia bangsa yang berbudaya. Tidak usah beragama, nggak usah, berbudaya. Percuma kalau beragama tapi tidak berbudaya. Maka kita tunjukkan kita punya martabat, kita punya derajat, kita punya gengsi yang bisa disegani oleh masyarakat internasional kalau kita berbudaya, kita berakhlak, bermoral sebagai bangsa yang rukun bersatu di dalam kebinekaan. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.